Dok, terkait dengan informasi adanya Sapam yang meninggal SMP 11 itu sebelumnya pernah menjalani perawatan di RSU. Itu bagaimana sih dok? Bisa diceritakan kronologi dia sampai mendapat perawatan dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia? Oke, jadi memang betul ada pasien Tuan S ya, usia 40 tahun, datang tanggal 28 Maret malam, itu sudah rujukan dari puskesmas. Jadi sudah ada komunikasi antara puskesmas dengan rumah sakit. Datang memang sudah dalam kondisi sakit berat. Itu kadang kondisi sakit berat. Gejala-gejala yang muncul seperti COVID-19, kemudian dilakukan konfirmasi dengan tes swab, hasilnya memang positif. Jadi pasien datang memang sudah dengan kondisi, kita tangani sebagai pasien COVID yang kondisinya sudah berat memang datang, dan dari anamnesa memang beliau sudah mengeluhkan batuk-batuk semenjak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. 2 minggu sebelum masuk rumah sakit sudah ada mengeluh batuk, tapi memang dyspnea atau yang dibilang mulai masalah nafas dari anamnesa 6 jam sebelum masuk rumah sakit dia sudah kesulitan bernafas. Oke, masuk ke sini sudah dalam kondisi kesulitan bernafas, dalam kondisi sakit berat. Kita tes dengan TCM untuk antigen, swab, itu hasilnya memang positif COVID. Gitu. Untuk masalah vaksin sendiri dari anamnesa yang kita dapat adalah beliau mendapatkan vaksin dosis pertama tanggal 3. Jadi ada range yang cukup panjang, dan itu vaksin pertama. Anamnesa untuk vaksin kedua dari rekam medis kita tidak dapat riwayatnya. Artinya dia belum sempat dapat dosis 2 ya? Dari anamnesa ya, kenyataannya mungkin ada yang tidak teranamnesa atau itunya kan perlu dikonfirmasi ulang. Tapi kalau ditanya, saya kan menjawab dari rekam medis ya, itu sudah di anamnesa. Yang tercatat di rekam medis riwayat pasien adalah vaksin pertama tanggal 3. Jadi tidak habis divaksin langsung meninggal. Enggak. Vaksinnya jauh, kemudian beliau sudah mengeluhkan batuk 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian 6 jam sebelum masuk rumah sakit memang sudah dalam kondisi yang berat, baru datang ke sini ditangani. Kita coba semampunya ya, karena memang gambarannya sudah berat, organ-organ yang lain sudah terlibat gitu kan, sudah ada sepsis itu istilahnya ada infeksi yang sudah beredar ke seluruh tubuh lewat darah. Itu diagnosa sepsis sudah dibuat sama dokter kita. Akhirnya besoknya pasien tidak tertolong. Berarti hanya menjalani perawatan 1 hari di sini. 1 hari kalau dia. Dan itu sudah masuk ruang isolasi. Gimana? Ruang khusus penanganan COVID. Beliau harusnya kan dalam kondisi berat. Dia memerlukan ICU COVID. Nah, itu tidak dapat. Masih kita dalam rangka upayakan. Tapi kan dalam kondisi emergensi kan pasien kalau harusnya stabil dulu di IGD. Di IGD baru bisa masuk rawat inap COVID. Kalau dia nggak butuh ICU sebenarnya, tapi karena butuh ICU, sementara dia tidak stabil, yang paling jago adalah harusnya dia tetap di IGD, distabilkan sampai dapat rujukan. Makanya tidak masuk ke ruang isolasi COVID karena lebih intensif di IGD, penanganan dia lebih di IGD mampu ya? penanganan untuk emergensinya. Disyaratkan begitu, makanya tetap di IGD 1 hari belum dapat rujukan, pasien meninggal. Artinya selama penanganan itu pasien mengalami pemburukan gitu dong? Iya. Sebelum masuk sini sudah pemburukan. Dan masuk sini sudah buruk. Itu sekitar jam berapa masuk dok? Dan dari puskesmas mana dia datang? Dari puskesmas mananya saya kurang dokter inget dok. Rawabuntu, dari puskesmas Rawabuntu masuk jam berapa tadi ya? Jamnya kurang, tapi malam setahu saya. Tapi ada korelasinya nggak dok antara vaksin itu dan penyebab kematian? Kalau
untuk menjawab itu sebenarnya paling enak yang menjawab adalah ahli vaksin ya, biasanya dokter penyakit dalam. Tapi kalau dari saya juga, karena kenapa saya dipanggil, karena saya tim vaksinasi ya, seharusnya sih tidak ada korelasi gitu. Karena kalau kita lihat vaksin itu kan kekebalan terbentuk 1 bulan setelah vaksin kedua. Oke. Data vaksin kedua kita tidak ada. Kalaupun itu misalnya dari tanggal 3 dia vaksin pertama, harusnya itu kan dia vaksin kedua paling cepat tanggal 17-an. Nah, 1 bulan setelah tanggal 17 berarti kan kemungkinan 17 April baru terbentuk kekebalan. Nah, ini kan beliau kan dia sudah buruk, datang ke kita sudah buruk tanggal 28 Maret gitu. Jadi harusnya sih memang belum terbentuk kalaupun dia sudah divaksin ya. Kalaupun vaksinnya lengkap harusnya belum terbentuk. Apalagi data yang kita ada baru vaksin pertama tanggal 3 gitu. Dan kalau dibilang itu akibat dari KIPI, kejadian ikutan paksa imunisasi, harusnya nggak sejauh itu. Kan divaksin tanggal 3, kemudian kejadian meninggal di tanggal 29 gitu. Kalau KIPI itu biasanya kan cepat gitu. Dan kalau di kita itu pun 2 minggu sebelum dia masuk rumah sakit itu kan sekitar tanggal belasan ya. Berarti kan tidak langsung dari tanggal 3 juga. Semenjak dia muncul gejala tanggal 28 kan kita anamnesa 2 minggu sebelumnya dia mulai merasakan batuk. 2 minggu sebelum tanggal 28 kan masih jauh dari tanggal 3 gitu. Kira-kira seperti itu gambaran. Meninggal karena COVID itu. Iya, saatnya iya meninggal karena positif hasil Swab akhir terakhir ya. Iya, swabnya. Kalau pemberatan yang dibilang dokter tadi ada pemberatan itu seperti apa sih dok? Mungkin detailnya. Untuk terlalu detail kita takut membuka rahasia pasien ya, tapi yang jelas ronsennya sudah buruk, kemudian jantungnya buruk, kemudian sudah ginjalnya juga sudah terpengaruh, fungsi-fungsi levernya juga sudah berubah. Gitu. Banyak organ tubuh yang sudah. Iya, makanya sepsis. Penyakit peserta dari anamnesa, jantung, hipertensi, anamnesa disangkal memang sama pasien. Sebelumnya dia pernah akhirnya ketahuan diabetes mellitus itu, tapi itu dalam waktu dekat sebelumnya gitu. Jadi ada beberapa penyakit. Jangan lupa subscribe ya.